Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan merepresentasikan model dinamika predator prey mamalia yang dilengkapi efek Early Refuge, ketersediaan air, dan intensitas cahaya bulan. Penelitian ini diadaptasi dari artikel referensi utama dan saya olah kembali dalam bentuk proposal pemodelan matematika. Berikut adalah alur presentasi saya. Kita mulai dari pendahuluan, lalu rumusan masalah. Setelah itu dilanjutkan dengan formulasi model. Setelah itu saya bahas parameter, titik equilibrium, kestabilan, bifurkasi, dan interpretasi biologis dari hasil. Terakhir saya tutup dengan kesimpulan. Lalu pendahuluan, interaksi predator prey merupakan salah satu dasar ekologi populasi pada mamalia. Dinamika ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti ketersediaan air, intensitas cahaya bulan, dan perilaku refugi. Karena itu, model klasik Lotka-Volterra sudah tidak cukup. Penelitian ini mencoba mengembangkan model yang lebih realistis dengan memasukkan 4 faktor lingkungan tersebut. Lalu, dari latar belakang tersebut, ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab, yaitu adalah bagaimana masing-masing faktor yakni efek Early, refugi, air, dan moonlight mempengaruhi dinamika populasi, lalu kondisi apa yang menyebabkan populasi stabil atau tidak stabil, dan kapan sistem menunjukkan gejala bifurkasi seperti pergantian kestabilan dan munculnya osilasi. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model predator prey yang mempertimbangkan faktor lingkungan, kemudian melakukan analisis kestabilan dan bifurkasi. Selain itu, kami ingin mengetahui apa interpretasi biologis dari dinamika yang muncul, sehingga model ini bisa relevan secara ekologis. Sebelum masuk ke model, ada 4 konsep biologis penting. Yang pertama adalah efek Early, yaitu penurunan kemampuan reproduksi pada populasi prey yang terlalu kecil. Kedua adalah refugi, yaitu mekanisme perlindungan yang mengurangi pertemuan dengan predator. Ketiga adalah peran sumber air sebagai lokasi agregasi prey. Dan keempat, moonlight, yang meningkatkan visibilitas predator pada malam hari. Berikut adalah model matematika yang digunakan. Persamaan pertama menggambarkan perubahan populasi prey, sedangkan persamaan kedua menggambarkan populasi predator. Komponen efek Early muncul pada bagian pertumbuhan prey, sedangkan refugi air dan moonlight mempengaruhi tingkat konsumsi dan keberhasilan predasi. Model ini bergantung pada sejumlah parameter. Misalnya, R adalah laju pertumbuhan prey, K kapasitas dukung, dan A intensitas efek Early. Parameter N, W, dan M masing-masing merepresentasikan refugi, air, dan moonlight. Lalu, Q, A, A1, dan alpha berkaitan dengan pengaruh moonlight pada konsumsi, tingkat predasi, dan efisiensi konversi. Sementara mu adalah mortalitas predator. Model memiliki 3 titik equilibrium. Titik pertama adalah kondisi kepunahan total atau E0 sama dengan 0,0. Lalu titik kedua adalah ketika hanya prey yang bertahan, yaitu E1 sama dengan K,0. Dan titik ketiga adalah titik koeksistensi, yaitu kondisi di mana kedua spesies hidup bersama dalam populasi stabil. Stabil atau tidaknya setiap titik sangat tergantung pada parameter lingkungan. Lalu, kestabilan dianalisis menggunakan Jacobian dan eigenvalue seperti yang sudah diberikan di proposal dan artikel asli. Hasilnya, titik kepunahan selalu tidak stabil. Titik prey only stabil bila predator tidak mampu bertahan pada parameter tertentu. Dan titik koeksistensi bisa stabil atau tidak stabil tergantung kondisi yang mengatur interaksi predasi dan faktor lingkungan. Pada kondisi tertentu juga dapat dibuktikan bahwa limit cycle tidak terbentuk. Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan analisis bifurkasi. Saya menemukan bahwa bifurkasi transkritikal terjadi pada parameter mortalitas predator. Artinya, kestabilan berpindah antara titik prey only dan titik koeksistensi. Selain itu, bifurkasi Hopf muncul ketika parameter seperti moonlight, air,
efek Elik atau refugi melewati nilai tertentu. Ini menghasilkan osilasi populasi predator prey. Lalu, sesi simulasi dilakukan untuk menggambarkan dinamika populasi. Simulasi yang dilakukan di dalam artikel menghasilkan bahwa sistem dapat mencapai titik stabil, berosilasi secara periodik akibat Hopf, atau bahkan menjadi tidak stabil bila interaksi predasi terlalu tinggi. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi apakah populasi bertahan atau punah. Secara biologis, hasil ini berarti bahwa malam terang membuat predator lebih efektif. Refugi tinggi dapat melindungi prey, tetapi bisa menyebabkan predator punah. Sumber air meningkatkan frekuensi interaksi, dan efek Elik menyebabkan prey sangat rentan pada populasi rendah. Jadi, faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan populasi. Kesimpulannya, model ini memberikan gambaran yang lebih realistis dibandingkan model predator prey klasik. Lingkungan memegang peran penting dalam menentukan dinamika sistem. Bifurkasi menunjukkan perubahan perilaku populasi secara drastis, dan temuan ini dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan dan konservasi mamalia liar. Itu adalah kesimpulan kita dapatkan dari proposal dan artikel model matematika tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dari saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.